Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, kita akan membuat gazebo main assembly, yaitu suatu bangunan gazebo yang dirakit dari part-part yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dari episode 3 sampai episode 12. Seperti yang Anda saksikan sekarang ini, proses pembuatan gazebo main assembly menggunakan kombinasi perintah made, yaitu untuk menggabungkan dua part. Selain itu ada perintah-perintah seperti mirroring, linear component pattern, dan circular component pattern, yaitu fungsinya untuk menduplikasi part dan langsung ditempatkan pada posisi yang diinginkan. Selamat menyaksikan. Klik New, pilih Assembly. Kemudian klik OK. Tampak layar mengarahkan Anda untuk masuk ke dalam folder, mencari spare part yang akan di-assembly. Temukanlah spare part yang akan di-assembly. Sebagai awal dari proses perakitan ini, maka kita akan merakit part 1 batu pondasi dan part 2 tiang utama. Lalu klik Open. Tempatkan batu dan tiang utama pada posisi yang mudah untuk dirakit. Pilih pandangan belakang. Posisikan tiang utama mendekati batu pondasi. Pilih Mate. Klik sudut atas kiri pada batu. Klik titik sudut atas kiri pada tiang utama. Untuk memastikan tiang berada pada posisi yang tepat, klik pandangan isometris, kemudian cek juga pandangan atasnya. Kemudian klik OK. Kini batu pondasi dan tiang utama telah terakit dengan sempurna. Kembalikan pada pandangan isometris. Pilih Insert Komponen, pilih pondasi kayu, klik Open. Tempatkan pondasi kayu di samping kanan tiang utama. Zoom posisi atas batu pondasi. Pilih Mate. Pilih sudut batu bagian dalam sebelah kanan, sehingga terlihat tulisan Vertex 1 batu pondasi, pada Mate Selection. Pada titik inilah, batu pondasi dan pondasi kayu akan dipasangkan. Kemudian putar posisi gambar supaya terlihat jelas titik sudut pada posisi kayu yang akan dipasangkan. Dengan cara tekan scroll, tahan, kemudian geserkan mouse Anda sehingga gambar ikut berputar ke posisi yang Anda inginkan. Pilih sudut pada pondasi kayu sehingga terlihat tulisan Vertex 2. Pondasi kayu, pada Mate Selection. Ketika pilihan titik sudut kita benar, maka, pondasi kayu akan menempel pada posisi yang benar. Cek pandangan isometris. Cek pandangan atas. Kini batu pondasi, tiang utama dan pondasi kayu telah terakit dengan sempurna. Kembalikan pada pandangan isometris. Pilih Linear Component Pattern. Pilih Direction 1, klik sisi kayu arah sumbu Z, pilih Direction 2, klik sisi kayu arah sumbu X, pilih komponen to pattern, pilih tiang utama dan batu pondasi. Isi angka 2 pada Direction 1 begitu juga pada Direction 2. Kemudian isi 190 cm pada D1. Kemudian isi 190 cm pada D2. Kini terlihat bahwa batu pondasi dan tiang kayu sudah berjumlah 4 buah. Namun posisinya tidak pada tempat yang ditentukan. Untuk membetulkannya, klik tanda panah pada Direction 1. Posisi telah berubah. Cek pandangan atas. Cek pandangan bawah. Kembalikan pada pandangan isometris. Kini keempat batu pondasi, keempat tiang utama dan pondasi kayu telah terakit dengan sempurna. Klik OK. Pilih Insert Komponen, pilih papan kayu, pilih Open. Tempatkan papan kayu pada posisi yang mudah untuk dirakit. Pilih Mate, pilih satu titik sudut pondasi kayu, sehingga tertulis di Mate Selection, Vertex 1 pondasi kayu. Di titik inilah nantinya papan kayu akan dipasangkan dengan pondasi kayu. Dengan cara tekan scroll, tahan, kemudian geserkan mouse Anda sehingga gambar ikut berputar ke posisi yang Anda inginkan. Pilih titik sudut pada papan kayu. Papan kayu akan bergerak pada posisi titik yang ditentukan. Cek pandangan atas. Kembalikan pada pandangan isometris. Cek pandangan bawah. Kembalikan pada pandangan isometris. Kini papan kayu sudah terakit dengan sempurna. Klik OK. Pilih Insert Komponen, pilih pagar depan, pilih Open. Tempatkan pagar depan pada posisi yang mudah untuk dirakit. Klik Mate, pilih titik tengah bagian papan kayu seperti yang Anda saksikan sekarang ini.
Di titik inilah nantinya pagar depan akan dipasangkan dengan papan kayu. Kemudian jika terpilih dengan benar maka akan terlihat suatu titik yang kita pilih dan papan kayu berubah jadi transparan. Klik View Orientation, pilih pandangan sebelah kiri atau left. Klik titik tengah pagar depan di posisi garis paling bawah. Setelah Anda klik pagar depan akan berpindah ke posisi titik yang ditentukan. Untuk melihatnya pilih pandangan isometris. Cek pandangan atas. Kemudian klik OK. Pilih pandangan isometris, kini pagar depan sudah terakit dengan sempurna. Klik Insert Komponen, pilih tiang pintu, klik Open, pilih Mate. Pilih titik tengah pada pagar depan di bagian bawah. Klik View Orientation, pilih pandangan sebelah kiri atau left. Klik titik tengah tiang pintu di posisi garis paling bawah. Setelah Anda klik tiang pintu akan berpindah ke posisi titik yang ditentukan. Untuk melihatnya pilih pandangan isometris. Cek pandangan atas kemudian klik OK. Pilih pandangan isometris, kini tiang pintu sudah terakit dengan sempurna. Klik tutup. Untuk selanjutnya kita akan mencerminkan pagar depan dan tiang pintu, supaya terakit di sisi sebelah kanan. Pilih Mirror Komponen. Klik Mirror Plane. Pada Display State, pilih papan kayu, kemudian, pilih Right Plane. Kemudian klik komponen To Mirror. Kemudian pilih pagar depan dan tiang pintu. Kemudian klik OK. Cek pandangan atas. Kini pagar depan dan tiang pintu telah lengkap terpasang semuanya dengan sempurna. Kembali ke pandangan isometris. Pilih Insert Komponen, pilih pagar samping, pilih Open, tempatkan pagar samping pada posisi yang mudah untuk dirakit. Klik Mate. Pilih titik tengah bagian papan kayu seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Di titik inilah nantinya papan kayu akan dipasangkan dengan pagar samping. Kemudian, jika terpilih dengan benar maka akan terlihat tanda suatu titik yang kita pilih dan papan kayu berubah menjadi transparan. Klik View Orientation, pilih pandangan sebelah kiri atau left. Klik titik tengah pagar samping di posisi garis paling bawah. Setelah Anda klik pagar samping akan berpindah ke posisi titik yang ditentukan. Untuk melihatnya pilih pandangan isometris. Cek pandangan atas kemudian klik OK. Pilih pandangan isometris, kini pagar samping sudah terakit dengan sempurna. Klik OK. Kini saatnya untuk merakit pagar samping di sisi kanan dan kiri pada gazebo. Pilih Circular Component Pattern. Pilih komponen To Pattern, pilih pagar samping. Klik Direction 1. Pilih papan kayu, akan terlihat perubahan warna papan kayu dan pagar samping muncul terduplikasi. Pada Direction 1 isi sudut dengan 90 derajat. Kemudian klik di ruang kosong. Maka pagar samping akan terpasang di sebelah kiri. Kemudian klik OK. Selanjutnya, kita akan merakit pagar samping di sisi kanan pada gazebo. Pilih Circular Component Pattern, pilih komponen To Pattern, pilih pagar samping. Pada Direction 1 isi sudut dengan 270 derajat. Klik Direction 1, pilih papan kayu, akan terlihat perubahan warna papan kayu dan pagar samping muncul terduplikasi. Sekaligus terpasang tepat di sebelah kanan pada gazebo. Cek pandangan atas, pagar samping sudah terpasang dengan sempurna di sebelah kanan. Klik OK, pilih pandangan isometris. Sekarang kita akan merakit palang kayu, Insert Komponen, pilih palang kayu, klik Open. Pilih Mate, pilih titik tengah pada tiang utama di bagian atas seperti yang Anda saksikan sekarang. Di titik inilah nantinya palang kayu akan dipasangkan dengan tiang utama.
Kemudian klik titik tengah pada palang kayu di bagian ujung seperti yang Anda saksikan sekarang. Setelah Anda klik, palang kayu akan berpindah ke posisi titik yang ditentukan. Palang kayu sudah terakit sempurna. Untuk selanjutnya kita akan merakit 3 buah palang kayu lagi yang masing-masing akan berpasangan dengan tiang utama. Pilih Circular Component Pattern. Pilih komponen to pattern, pilih palang kayu. Pada number of instances, masukkan angka 4 sebagai jumlah seluruh pattern. Pada A1, masukkan nilai sudut 90 derajat. Pada reverse direction, pilih papan kayu. Dengan otomatis, ketiga palang kayu muncul dan terpasang dengan tiang utama, seperti yang Anda saksikan sekarang. Klik OK. Insert komponen, pilih plafon karpet, klik Open, tempatkan plafon karpet pada posisi yang mudah untuk dirakit. Pilih Mate. Pilih titik sudut pada tiang utama di bagian atas seperti yang Anda saksikan sekarang. Di titik inilah nantinya plafon karpet akan dipasangkan dengan tiang utama. Kemudian klik titik sudut pada plafon karpet di bagian ujung seperti yang Anda saksikan sekarang. Setelah Anda klik, plafon karpet akan berpindah ke posisi titik yang ditentukan. Cek pandangan atas. Plafon karpet dan tiang utama sudah terakit sempurna. Klik pandangan isometris. Insert komponen, pilih atap fiber tornel, klik Open. Tempatkan atap fiber tornel pada posisi yang mudah untuk dirakit. Pilih Mate, pilih titik sudut pada plafon karpet di bagian ujung seperti yang Anda saksikan sekarang. Kemudian klik titik sudut pada atap fiber tornel di bagian ujung seperti yang Anda saksikan sekarang. Setelah Anda klik, atap fiber tornel akan berpindah ke posisi titik yang ditentukan. Cek pandangan atas. Klik OK. Atap fiber tornel dan plafon karpet sudah terakit sempurna. Klik pandangan isometris. Mari kita cek seluruh sisi dari bangunan gazebo yang kita bangun. Alhamdulillah semua sudah terakit sempurna. Selanjutnya, kita akan melengkapi assembly properti sama seperti kita melengkapi part properti seperti dalam video episode 3 batu pondasi. Perbedaannya, untuk material, kita isi dengan manual, yaitu kayu, batu, dan fiber. Assembly properti sudah lengkap. Selanjutnya kita simpan project assembly di dalam folder yang kita inginkan. Beri nama file gazebo main ASI. Dengan extension SLDASM. Klik Save. Kini kita sudah mempunyai sebuah project assembly dengan nama file gazebo main ASI dengan extension SLDASM. Demikian tutorial untuk episode 13 ini, hanya sampai pada project part. Mengingat durasi waktu yang terlalu panjang, saksikan pembuatan project drawing main assembly, drawing explode view, dan drawing build material pada episode selanjutnya. Untuk mendapatkan info video terbaru dari SBG Channel, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa share ke teman Anda yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.